Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Suasana baru. Kita di outdoor nih. Kita lagi di daerah Sentul dan seperti janji saya kan mau nyampein teman-teman semuanya karena banyak permintaan ketika saya mau konten atau nge-vlog di dalam studio itu bilangnya susah nggak dipraktekin gitu kan. Sekarang saatnya gue praktekin, sekarang kita praktekin. Nah, di vlog kali ini saya mau coba bahas materi. Jadi materi itu adalah jadi gimana sih caranya pegang handphone yang benar. Kan banyak tuh kadang-kala kamu nge-vlog atau kamu pegang handphone tapi pegangnya sembarangan. Emang ada caranya? Ada dong. Oke. Jadi ada 4 bahasan. Yang pertama itu kamera steady. Yang kedua itu kamera move. Yang ketiga itu kamera handheld. Dan yang keempat itu kamera action. Tetap stay cool, jangan kemana-mana. Tetap di Vlog. Nah, teman-teman, sesuai janji saya tadi kan ada 4 jenis yang mau saya bahas. Pertama itu jenis kamera, jadi cara pegang handphone yang benar tuh gimana. Ini saya sudah pernah saya jelaskan dalam studio. Ini namanya rigs ya. Rigs ini fungsinya sebetulnya untuk menstabilkan. Teman-teman bisa bandingkan kalau misalkan ini saya abaikan dulu, taruh di sini. Nanti kan saya mau ngambil gambar nih. Misalnya ini handheld kayak gini. Ini megang kayak gini aja nih. Ya. Seperti ini. Ini handheld dan ini steady shot. Coba ya. Ketika kita ngambil gambar move dibandingkan dengan tadi yang kita nanti pakai yang pakai rigs, itu bedanya apa? Seperti itu. Ya, kita coba pakai rigs. Cara pasangnya gampang. Saya udah berapa kali kasih tata cara. Ini tinggal ditarik gini. Set, lalu ini masukkan. Set, kunci seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk ini rigs ya namanya, oke? Nah, yang pertama saya mau jelaskan adalah bahwa kamera itu kalau bisa dipegang secara stabil. Nah, steady shot namanya. Steady shot itu gambar yang still diem. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pegang kamera yang, maksudnya pegang kamera handphone yang benar itu gimana? Yang pertama adalah kalau steady shot. Steady shot itu gini, gambar diam. Saya mau jelasin dulu tentang teori tripod. Teman-teman tahu tripod ya? Tripod itu adalah penyangga kamera yang dia berkaki 3. Kalau yang berkaki 1 namanya monopod. Tripod itu fungsinya adalah untuk membuat kamera itu lebih steady, lebih stabil. Jadi cuma diam biasanya untuk kamera-kamera still. Nah, sekarang itu anggap tubuh kamu itu dianggap sebagai tripod. Ini tripod kayak gini. Jadi kalau misalnya ngambil gambar, ini boleh diambil dari kamu. Maksudnya ini anggaplah ini cengkraman ya, atau misalkan kalau saya bilang itu di sini tuh bullhead. Bukan bullhead namanya. Yang di atas ini ya. Jadi itu bisa untuk ngunci. Nah, anggap itu seperti kunci seperti ini. Nah, kemudian karena fungsi tripod itu adalah dia bekerjanya yang bergerak itu hanya porosnya, maka kamu juga yang bergerak hanya porosnya aja. Misalkan begini, kalau misal kita ngambil gambar still, katakanlah ambil gambar itu ya, kayak gini, berarti dia diem, kayak gini fungsinya. Liatin kakinya, kaki itu harus dibuka. Ini cara megang kamera still, harus dibuka. Terus kalau misalkan mau pen left, pen right misalkan, pen right itu yang geser adalah, saya rekam dulu, pen right itu yang geser itu adalah badannya gini, tuh liatin badan saya yang geser, bukan kameranya. Oke. Kalau misal mau pen left gini, di badan saya yang geser. Ya, begitu juga ini yang disebut dengan kamera tubuh kita difungsikan sebagai tripod. Paham ya? Jadi pertama itu, ini si dua tangan itu diem. Oke, berlanjut ke kamera movement. Kamera movement itu kan ada 3. Yang pertama ada namanya
tilt up, tilt down, kemudian ada pan left, pan right, kemudian ada apa namanya, zoom in, zoom out, zooming ya, kamera zooming. Nah itu fungsinya adalah itu. Nah kalau misalkan kalau kita mau ngambil gambar kan, kalau di pengembangannya kamera movement itu ada yang disebut dengan track in, maju, ada yang disebut dengan track out, mundur. Lalu kalau misalkan ada yang ke kanan ke kiri, pesan ke kiri di sini, itu namanya swing ya, atau crab sama crab right, crab left sama left ya, right left itu crab. Kalau misalkan kan ada yang tilt up, tilt down, tilt up itu ke atas gini ya, tilt down ke bawah. Nah dalam perkembangannya dikembangin lagi, itu ada namanya crane up, naik ke atas, crane down ke bawah. Nah ini yang paling rumit. Kenapa? Biasanya teman-teman kalau ngambil gambar misalkan ada objek, katakanlah saya mau objek pohon inilah ya, pohon ini saya mau ambil pertama tilt up dulu atau crane up. Kita ambil crane up. Karena tadi fungsi tubuh kita adalah sebagai tripod, jadi yang bergerak itu bukan kameranya, bukan kamera handphonenya, tapi yang bergerak adalah tubuh kita. Contoh, ini saya mau crane down dulu ya, ini kamera crane down nih. Liatin badan saya. Nah ini namanya crane down. Ya. Sekarang kalau misalnya kita crane up ke atas, badan kita yang bergerak. Oke, kita bandingkan dengan tangan kita yang bergerak. Ya, crane down, bawah. Ini crane down yang salah ya. Ini crane up yang salah. Kurang tepat ya. Lalu kalau misalkan kita mau ngambil gambar, katakanlah track. Apa namanya? Crab swing atau crab ya, samping ke kanan. Kita perhatikan, kalau tadi fungsi badan kita ini sama fungsinya tripod begini. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil gambar crab right atau track ke kanan, berarti yang harus kamu lakukan adalah lihat posisi kaki. Kaki itu dia tidak harus betul-betul nyiapin untuk geser ke kanan. Contoh misalnya begini ya. Ini kita mau geser kanan. Contoh. Nah ini itu harus yang geser tuh badannya. Tuh kan. Terus kalau misalnya mau crab right itu left juga sama. Jadi yang geser adalah badannya. Paham ya? Lalu kalau misalkan track in track out pun sama. Misalkan saya mau bikin gambar track, kita ulang ya yang crab ya. Crab misalkan nih, saya kayaknya lepas ini crab. Jadi badan kita yang bergeser. Tuh ya. Ini crab left. Kalau crab right. Kalau yang crab left gini, itu yang bergerak adalah badannya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin track in track out, misalkan saya mau nge-track dari sini, ya, track in, itu kamu harus siapin dulu straight. Coba yang bergerak itu badannya kan. Nah, cara ngeliatnya gimana? Lihat aja begini, tripodnya bergerak. Ini namanya track in. Kalau mundur track out. Sekarang kita bandingkan tanpa menggunakan badan kita sebagai tripod. Jadi langsung bergerak begini. Langsung mundur begini. Perhatikan gambarnya. Termasuk tadi yang track in, crab right. Ini sama dengan crab right yang hanya menggunakan tanpa dengan bahu kita. Itu yang kedua. Kaos-kaosan juga ya. Tapi asik sih. Oke. Selanjutnya adalah kamera action. Kamera action itu biasanya kamera yang digunakan misalkan untuk adegan-adegan yang sifatnya biasanya traveling, jalan. Nah, sama. Jadi pada saat kamu memfungsikan diri sebagai kamera, menjadi kamera action, itu si tripod ini berfungsi, badan kita berfungsi masih seperti kalau dibilang, kalau tadi kan fungsinya tripod, kalau sekarang difungsikan seperti gimbal. Contoh misalnya saya jalan,
Tapi ini syarat mutlaknya adalah smartphone kamu harus punya OIS dulu. Kalau nggak OIS nggak bisa. Harus ada OIS ya teman-teman. Kalau nggak ada OIS ya nggak bisa. Misalkan ini saya jalan. Kamu juga pada saat mau kamera action itu lihat dulu medannya. Lihat dulu medannya seperti apa. Kalau medannya kurang bagus, tidak rata, ya jangan dilakukan. Nanti malah hasilnya tidak maksimal. Nah ini kan medannya rata nih. Walaupun dengan split kayak gini. Nah ini contoh kamera action. Jadi saya jalan terserah. Ini juga harus 2 tangan ya. Kalau 1 tangan pasti goncang. Nih kan nih. Jalan set. Sini lagi baikan konten kebetulan. Di selfie. Nah, beda kan? Beda dengan misalkan kamu jalan. Itu beda tuh. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini namanya kamera untuk action. Yang berikutnya itu adalah tadi sayanya sudah ya kamera handheld. Kamera handheld itu adalah kamera dipegang ini dari tadi sebenarnya saya udah handheld ya. Sebenarnya dari tadi sudah handheld, cuma gimana sih idealnya ketika kamu memfungsikan sebagai kamera handheld? Kamera handheld itu biasa kalau di kamera untuk film dan televisi itu dia dipanggul di sini. Tapi karena ini handheld adalah pegang tangan, berarti difungsikan ya tadi saya bilang badan kita, tangan kita ini difungsikan seperti tripod, pegangan tripod, pegang gini, ngunci. Makanya teman-teman saya saranin harus punya nih, rigs ini penting. Jangan kalau diusahakan jangan yang gini. Nah, kan itu udah pasti kacau. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa sampaikan dan udah saya praktekin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau emang kamu suka dengan video saya, kamu bisa like dan kamu bisa share ke teman-teman. Dan kalau ada yang belum paham atau mau tanya, kamu bisa isi kolom komentar. Oke? Kalau kamu suka dan nggak mau ketinggalan informasi atau tips dan trik yang saya sampaikan, jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vlog. Nah.